Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tito Saputra dari kelas 11 IPA 5 dari SMA Negeri 15 Tangerang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan biografi dan sejarah perjuangan dari tokoh daerah yaitu Cut Nyak yang melawan Belanda pada tahun sebelum 1900-an. Oke, kita mulai penjelasannya ya. Jadi ini Cut Nyak. Cut Nyak adalah pahlawan wanita Indonesia yang berasal dari Aceh yang lahir pada tahun 1848. Ia merupakan anak dari keluarga bangsawan yang agamis di Aceh. Cut Nyak pernah menikah dengan seorang pria bernama Ibrahim Lamga. Namun sangat disayangkan, Ibrahim tewas di medan pertempuran karena melawan pasukan Belanda pada saat itu. Pada tahun 1880, Cut Nyak menikah lagi dengan seorang pria bernama Teku Umar dan mereka dikaruniai anak bernama Cut Gambang. Cut Nyak dan Teku Umar bersama-sama melawan pasukan Belanda. Namun pada tahun 1899, Teku Umar tewas ditembak oleh Belanda karena Belanda merasa Teku Umar hanya berpura-pura berpihak pada Belanda. Teku Umar merahasiakan rencananya untuk menjatuhkan Belanda secara diam-diam. Tetapi seiring berjalannya waktu, Belanda mengetahuinya dan membunuhnya. Ketika mengetahui ayahnya telah meninggal, Cut Gambang sangat bersedih dan dia menangis terus. Akan menjelaskan sejarah perjuangan Cut Nyak untuk melawan pasukan Belanda di daerahnya yaitu Aceh. Setelah kematian suaminya, Cut Nyak tidak pernah menyerah. Dia melanjutkan perjuangan suaminya dengan memimpin perang di daerah pedalaman yaitu Maulaboh bersama pasukan-pasukan lainnya. Maulaboh sendiri sekarang sudah menjadi kota yang cukup terkenal di daerah Aceh. Di sana terdapat masjid yang menjadi ikon kota Maulaboh. Ini masjidnya. Belanda selalu berusaha untuk menangkap Cut Nyak karena merasa bahwa Cut Nyak sangat berpengaruh pada masyarakatnya dalam berperang. Namun, seringkali Belanda gagal untuk menangkap Cut Nyak karena taktik atau strategi yang dimiliki Belanda tidak efektif untuk melawan Cut Nyak. Kemudian Cut Nyak dihianati oleh seseorang yang sangat dipercayainya yang bernama Teku Lobeh. Teku Lobeh menjadi mata-mata dan memberitahu keberadaan Cut Nyak kepada pihak Belanda dan merencanakan untuk menangkapnya. Akhirnya Cut Nyak mengetahui rencananya. Akhirnya Teku Lobeh dan pasukan Belanda lainnya terbunuh melawan Cut Nyak. Semakin menua kondisi kesehatan Cut Nyak semakin memprihatinkan. Matanya yang sudah mulai rabun dan hal ini mengakibatkan salah satu anak buah Cut Nyak yang bernama Panglaut memberitahu lokasi Cut Nyak kepada pihak Belanda dengan satu syarat, yaitu mereka harus dapat menjaga dan merawat Cut Nyak dengan baik. Kemudian Belanda mengasingkan Cut Nyak ke tempat yang jauh, tepatnya di Sumedang, Jawa Barat. Dan Cut Nyak meninggal di sana pada tahun 1900. Kesimpulannya, Cut Nyak dapat dipanggil sebagai pahlawan karena memang jasanya begitu besar di Aceh. Seperti telah ikut ke medan perang dan berdiri garis depan, serta ada juga dapat memimpin perang di daerah pedalaman yaitu di daerah Maulaboh. Padahal pada saat itu suaminya telah meninggal dan dia hanya hidup bersama anaknya. Maka pantas saja dia dapat julukan pahlawan nasional wanita dari Tanah Rencong. Sekian dari saya, jika ada kesalahan kata maupun kesalahan informasi saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.